Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan memaparkan sebuah kampanye praktik baik yang berbasis pada penerapan scaffolding dalam strategi Zone of Proximal Development atau ZPD sesuai dengan perspektif sosiokultural. Strategi ini bertujuan untuk membantu siswa mencapai potensi maksimal mereka melalui bimbingan bertahap, kolaborasi, dan refleksi. Saya berharap strategi ini dapat direplikasi dan memberikan manfaat nyata dalam proses pembelajaran dalam berbagai konteks. Kampanye ini berjudul Strategi Bertahap untuk Mencapai Kemandirian Belajar melalui Scaffolding di ZPD. Mengapa memilih scaffolding? Karena strategi ini memberikan dukungan yang sangat penting pada siswa, terutama mereka yang berada pada level kemampuan berbeda untuk mencapai hal yang belum dapat mereka capai secara mandiri. Scaffolding diterapkan melalui model problem-based learning dengan media interaktif dan kolaborasi kelompok heterogen. Pendekatan ini dimulai dengan identifikasi ZPD siswa melalui asesmen diagnostik, kemudian dilanjutkan dengan instruksi awal berupa penjelasan materi melalui media visual seperti PPT dan video, serta diskusi kelompok. Guru secara aktif memberikan pertanyaan pemantik, dukungan secara bertahap, dan mengurangi bantuan seiring meningkatnya kemampuan siswa. Berikut ini merupakan langkah-langkah intervensi dalam ZPD. Intervensi yang pertama ada identifikasi ZPD. Guru melakukan asesmen diagnostik untuk memahami kemampuan awal siswa. Dalam ini, memastikan bimbingan yang diberikan sesuai dengan kebutuhan siswa. Sebagai contoh, pada pelajaran bahasa Indonesia, asesmen digunakan untuk mengetahui sejauh mana siswa memahami kalimat aktif dan kalimat pasif. Intervensi yang kedua yakni bimbingan awal atau scaffolding tingkat dasar. Pada tahap awal, guru memberikan bantuan berupa media visual seperti PPT, video animasi, atau demonstrasi. Contohnya, dalam pelajaran IPA kelas 5, video animasi tentang lapisan bumi membantu siswa memahami konsep abstrak. Intervensi yang ketiga yakni kolaborasi kelompok heterogen. Siswa dikelompokkan secara heterogen untuk memanfaatkan kekuatan peer teaching. Kelompok ini memungkinkan siswa yang lebih mampu untuk membantu teman-temannya yang mengalami kesulitan. Misalnya, proyek Petalbook menjadi kegiatan kolaboratif di mana siswa saling berbagi peran dengan bimbingan guru. Intervensi yang keempat, mengurangi dukungan secara bertahap. Guru memulai mengurangi bantuan dan memberikan tantangan yang lebih kompleks. Hal ini mendorong siswa untuk lebih mandiri dalam berpikir dan menyelesaikan tugasnya. Intervensi yang terakhir yakni refleksi dan penguatan. Setelah kegiatan, siswa diajak untuk melakukan refleksi. Mereka mengevaluasi sejauh mana pemahaman mereka, dan guru memberikan umpan balik untuk memperkuat konsep yang masih lemah. Hasil yang dicapai dari kegiatan scaffolding ini ada beberapa, yakni sebagai berikut. Hasil yang pertama yakni peningkatan pemahaman kognitif. Siswa menunjukkan peningkatan dalam memahami dan menerapkan konsep seperti yang terlihat dalam pelajaran bahasa Indonesia dan pelajaran IPAS. Yang kedua, ada keterampilan sosial dan kerjasama. Kolaborasi dalam kelompok heterogen dapat meningkatkan keterampilan komunikasi siswa.
Kemudian, peer teaching memperkuat hubungan kerjasama antar siswa serta mendukung siswa dengan kemampuan rendah untuk lebih percaya diri. Hasil selanjutnya yakni kemandirian belajar. Siswa yang awalnya bergantung pada guru mulai menunjukkan inisiatif untuk menyelesaikan tugas secara mandiri. Kemudian ada perubahan sikap belajar. Dengan media interaktif dan pendekatan kontekstual, siswa menjadi lebih termotivasi untuk belajar. Pembelajaran dan replikasi. Di sini saya belajar bahwa pendekatan ini dapat diterapkan dalam berbagai mata pelajaran dengan sedikit penyesuaian. Dengan strategi yang pertama, dapat menggunakan media kontekstual. Yang kedua, peer teaching. Kemudian yang ketiga, memberikan refleksi dan tantangan bertahap. Yang keempat, memperhatikan dukungan emosional dan motivasi siswa. Kemudian, penerapan dalam mata pelajaran bahasa Indonesia dapat menggunakan media kreatif seperti permainan atau proyek tulis kreatif. Dalam pelajaran matematika, guru dapat menerapkan alat bantu nyata untuk memperjelas konsep abstrak. Dalam pelajaran IPAS, proyek berbasis eksperimen sederhana dapat memberikan pengalaman langsung yang lebih bermakna. Kesimpulannya, pendekatan scaffolding pada ZPD membantu siswa untuk berkembang secara kognitif dan sosial dengan memberikan dukungan yang tepat dan bertahap. Strategi ini dapat diterapkan pada berbagai konteks pendidikan untuk memaksimalkan potensi siswa, memperbaiki keterampilan kerjasama, dan mendorong kemandirian mereka dalam belajar. Sekian kampanye praktik baik dari saya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.